Menurut fatwa PBNU dalam Bahsul Masail Kombes dan Munas 2025 ditetapkan bahwa laut adalah malun mustarakun, harta yang dimiliki oleh semua, tidak boleh haram hukumnya disertifikat baik HGB maupun SHM. Tolong pemerintah memperhatikan hasil keputusan daripada organisasi Islam terbesar di dunia, yaitu Nahdlatul Ulama. Hey, para pengusaha-pengusaha, jangan macam-macam kalian dengan bangsa dan rakyat Indonesia. Jangan kalian pikir kaum nelayan adalah orang-orang bodoh, petani adalah orang-orang bodoh. Kalian dengan uang kalian, dengan anjing-anjing yang kalian kasih makan, terus kalian bisa seenak-enaknya kepada rakyat. Tidak, selama mata Bahar bin Smith masih terbuka untuk melihat ketidakadilan dan kezaliman kepada rakyat, maka selama itu akan saya lawan sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oleh karenanya pemerintah wajib usut tuntas kasus pagar laut. Siapa yang menanam tuh pagar di situ, betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk kali ini Kiai Imaduddin sepakat dengan pandangan Habib Bahar tentang masalah pick up 2 Pantai Indah Kapuk, tetapi dengan cara penyampaiannya yang berbeda. Mari kita tonton dan dengarkan. Masyarakat saya lihat sekelibat itu sudah ada cucu Pangeran Jaga Lautan Pulau Cangkir itu yang berziarah. Itu saya melihat karena saya kenal semua cucu Pangeran Jaga Lautan. Ada yang sudah berziarah dan bukan dari NU. Jadi banyak cucu-cucu Pangeran Jaga Lautan itu yang bukan NU. Dia masuk ke ITB, ke IPB, jadi HTI. Dia menjajakan HTI di Banten gak laku-laku. Nah, sekarang ini kalau menjajakannya ini adalah keadilan, kalau menjajakannya keadilan di Banten karena ada penindasan, akan laku dia ini. Saya kenal karena masih saudara. Wah, udah ada nih oknum-oknum nih jarah. 2 hari lagi setelah dia jarah, demo di situ. Wah, ini kemarin itu. Kenapa? Kalau jualan HTI enggak laku, tapi kalau jualan keadilan laku. Kenapa? Keadilan itu sangat dirasakan oleh masyarakat. Maka nih tolong, ini kalau sudah orang-orang yang tidak cinta kepada NKRI, yang tidak cinta kepada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, sudah ikut main begitu, ini pasti masyarakat itu akan mudah dibodohi, akan tidak jernih lagi cara berpikirnya, dan gampang untuk diajak menuju hal-hal yang kurang produktif untuk bangsa, negara, dan agama Islam sendiri. Maka tolong, hal-hal pembangunan yang sangat sensitif dengan kepentingan masyarakat secara luas seperti laut ini adalah milik umum, malun mustarak. Menurut fatwa PBNU dalam Bahsul Masail Kombes dan Munas 2025 ditetapkan bahwa laut adalah malun mustarakun, harta yang dimiliki oleh semua, tidak boleh haram hukumnya disertifikat baik HGB maupun SHM. Tolong pemerintah memperhatikan hasil keputusan daripada organisasi Islam terbesar di dunia, yaitu Nahdlatul Ulama. Supaya apa? Ini orang-orang pengadu domba ini supaya tidak lagi punya jalan untuk mempengaruhi masyarakat.
pada saat yang sama HTI di mana-mana mengibarkan benderanya. Coba di Surabaya, tempat berdirinya Nahdlatul Ulama, ribuan HTI mengibar-gimbarkan bendera. Hari yang sama di Jogja juga mereka mengibar-ngibarkan bendera HTI. Di Banten ketika ada demo itu, demo menuntut ditutupnya PIK 2, baik PSN-nya maupun PIK 2-nya yang bukan PSN, itu saya lihat mereka tidak mengibar-ngibarkan bendera la ilaha illallah. Tetapi 70% itu orang-orang HTI. Masyarakatnya hanya beberapa persen. Nah, makanya ini adalah sebuah hal yang mengkhawatirkan. Kenapa? Kalau jualannya itu adalah jualan keadilan dan anti kezaliman yang sedang dirasakan oleh masyarakat sendiri, maka ini akan laris manis Tanjung Kimpul. Laris manis Tanjung Kimpul. Maka tolong ini pemerintah untuk memperhatikan. Ini Nahdlatul Ulama sudah turun loh, pakai fatwa Bahsul Masail. Saya di malam-malam di bel untuk datang ikut juga. Kata saya ndak mau ikut-ikut dulu. Nanti kalau sudah kondisinya kondusif, baru saya ikut-ikutan lagi. Sekarang iya, saya sekarang ini lebih baik bersama Nahdlatul Ulama di bawah. Ini enak sekali. Kenapa? Karena Nahdlatul Ulama hari ini sudah 56%, Bu. Hei, para pengusaha-pengusaha, jangan macam-macam kalian dengan bangsa dan rakyat Indonesia. Jangan kalian pikir kaum nelayan adalah orang-orang bodoh, petani adalah orang-orang bodoh. Kalian dengan uang kalian, dengan anjing-anjing yang kalian kasih makan, terus kalian bisa seenak-enaknya kepada rakyat. Tidak, selama mata Bahar bin Smith masih terbuka untuk melihat ketidakadilan dan kezaliman kepada rakyat, maka selama itu akan saya lawan sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oleh karenanya pemerintah wajib usut tuntas kasus pagar laut. Siapa yang menanam tuh pagar di situ, betul? Siapa yang nanamnya? Siapa yang ngirimnya? Siapa pemodalnya? Siapa pemiliknya? Perusahaan mana? Harus begitu. Tapi alhamdulillah saya lihat pemerintah sekarang langsung beraksi cepat, saudara-saudara. Betul? Bagus enggak? Bagus enggak? Ya kalau ada bagus kita bilang bagusnya, betul? Betul? Bagaimana kemarin saya lihat pidatonya Prabowo? Dia omelin tentara sama polisi itu. Ya, lihat nggak? Apa katanya itu? Pokoknya kalian ini harus melayani masyarakat, harus beda. Itu bagus itu. Itu jiwa pemimpin itu, betul? Betul? Kalau pemimpin seperti itu, dukung nggak? Dukung nggak? Nyawa kasih nggak? Jiwa kasih nggak? Kita bakal kasih nyawa jiwa kita, ayo sama-sama. Asalkan seperti itu, betul? Pro kepada rakyat, berpihak kepada rakyat, betul-betul melayani rakyat, kerja untuk rakyat. Tapi Prabowo bagus, dia bilang, kalau kalian nggak mau kerja untuk rakyat, silahkan kalian keluar. Bagus nggak? Tegas nggak? Nah, jangan cuma begitu, tegas juga kepada mereka, orang-orang yang beruang. Tegas juga kepada mereka yang semena-mena mengambil lahan-lahan masyarakat dengan ditipu-tipu segala macam, diiming-imingi dengan uang. Saudara-saudara, pagar laut di Tangerang itu viral. Kenapa? Dekat dari Jakarta. Masih banyak daerah-daerah lain yang sudah dipagar, bahkan sudah ditimbun tanah di seluruh Indonesia, di berbagai daerah-daerah di Indonesia. Masih ada lagi yang seperti itu, saudara-saudara, yang ingin dikuasai oleh mereka. Maka jangan sampai ada lagi penjajahan-penjajahan gaya baru, betul? Mereka mau bikin di situ Pantai Indah Kapuk 2 katanya. Mau dibikin di di Tangerang gitu kan. Saya nggak tahu ada sangkutan atau enggak sama pagar laut, wallahu a'lam. Yang saya tahu mereka mau bikin PIK 2 di situ.
Kalau mereka mau bikin PIK 2 di situ, berarti masyarakat digeser nggak? Kegeser nggak? Yang ada di PIK rata-rata orang kaya apa orang miskin yang tinggal? Orang kaya apa orang miskin? Orang kaya, mereka bikin rumah besar-besar, nanti mereka taruh mereka punya speedboat, nanti mereka ini punya laut. Udah kayak mereka yang punya laut, nanti mereka pergi ke sana, itu laut kayak punya mereka nanti. Akhirnya masyarakat asli pribumi akan tergeser dari tanah kelahirannya sendiri, saudara. Stop. Inilah perbedaan antara Kiai Imad dengan Habib Bahar. Semoga penonton semakin cerdas untuk menilai ceramahnya antara kedua ulama tersebut. Tapi yang saya heran, ada aja ustadz kiai yang masih belain. Ada ustadz kiai yang masih belain. Udah gitu yang paling banyak belain begal nasab. Yang ada di belakang ini begal nasab. Woi goblok, kalian suka ngomong pribumi. Tapi kalian lihat dong, bukankah Tangerang masyarakat pribumi Indonesia? Kenapa kalian hianati rakyat? Ngomong pribumi tapi hianati rakyat, betul? Malah pro kepada PIK 2, betul? Malah pro keaguan, gimana? Katanya Ustadz, Gus, Kiai, Habib, katanya belain umat, belain rakyat. Mana? Hah, orang-orang kayak begitu kumpul 1.000 orang, saya makan sendiri, saudara. 1.000 orang kayak mereka sini, saya sendiri, saya hadapi. Kayak mereka 1.000, asal jangan keroyok ya, satu-satu. Paham? Jadi masyarakat sudah pintar, gak bisa dibohong-bohongi, betul? Betul? Makanya saya tanya, pemerintahan sekarang ini bagus gak? Bagus gak? Bagus gak? Dukung gak? Dukung gak? Selama pemerintah Prabowo mengeluarkan kebijakan-kebijakan pro rakyat, memihak kepada rakyat, kami dukung 1000%, betul? Tapi kalau mengeluarkan kebijakan yang menyengsarakan rakyat, yang memiskinkan rakyat, yang memperbudak rakyat, yang bikin susah rakyat, maka akan kita lawan. Tidak akan berhenti sampai mati, tidak akan mundur walaupun harus hancur, saudara-saudara. Allahu Akbar. Indonesia merdeka. 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 Allahu Akbar. Dan untuk kasus PIK 2 insya Allah akan terselesaikan dengan baik, khususnya itu untuk menguntungkan masyarakat yang di sekitar Pantai Indah Kapuk. Nah, demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.